gitu ya. Baik, baik. Catatan Anda, Pak Yusuf, dari kalau tadi baru saja kita sudah tampilkan nama-nama yang kemarin hadir, bicara langsung, berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Apa catatan Anda? Ada tokoh agama, ada filsuf, ada guru besar sosiologi Universitas Indonesia. Apa catatan Anda? Ya, tentu kalau kami, ya Kompolnas tentu ketika ada kehendak dari presiden ya tentu kita harus samina wa atokna, kan begitu. Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang tergabung di dalam Gerakan Nurani Bangsa itu adalah sebuah aspirasi yang disampaikan kepada presiden. Ketika presiden meresponnya tentu presiden aspiratif, kan begitu. Nah, selanjutnya Kompolnas sendiri tentu menunggu dan memantau. Hanya yang kedua, kalau terkait dengan substansi, ya sebenarnya saya juga bagian dari pelaku reformasi 1998. Polri yang pada saat ini adalah produk reformasi. Anak kandung reformasi yang itu dilakukan melalui sebuah proses yang panjang, ada TAP MPR pemisahan TNI Polri, yang itu bubarlah ABRI, yang pada waktu itu kan TNI dan Polri berada dalam ABRI. Ada TAP MPR itu yang mengawali reformasi. Baik. Baru kemudian ada TAP MPR tentang peran TNI dan Polri, masing-masing itu punya peran. Yang itu ya selanjutnya ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu yang dilakukan amandemen itu adalah yang saat ini ada di pasal 30. TNI bertugas di dalam pertahanan, Polri dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pak Yusuf? Ya, jadi Pak Yusuf, Pak Yusuf, Anda, mohon maaf saya potong. Pak Yusuf, Anda ingin mengatakan bahwa Polri pasca reformasi sudah jauh lebih baik. Dulu bagian dari ABRI, namun kemudian berubah menjadi lembaga sipil yang mandiri. Dulu adalah stabilitas politik, namun pasca Orba berubah jadi penjaga kehidupan. Anda mau mengatakan bahwa Polri saat ini sudah jauh lebih baik dari zaman dulu? Enggak, maksudnya reformasi Polri itu sebenarnya terus berjalan, terus berlangsung. Yang diawali adanya reformasi struktural, yang kemudian ada reformasi instrumental, yang saat ini yang terus harus diakselerasi itu reformasi kultur. Saya dalam hal ini tentu karena saya sudah pernah menulis di media massa bahwa reformasi kultur itulah yang harus terus kita kawal, bagaimana kultur melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam hal ini akselerasi reformasi kultur itu diperlukan pada saat ini itu adalah peran pengawasan. Maka secara substansi Kompolnas sendiri karena tugasnya membantu presiden di dalam menetapkan arah kebijakan Polri, Kompolnas telah pernah memberikan rekomendasi usulan arah kebijakan penguatan pengawasan, baik itu internal maupun pengawasan eksternal. Yang dalam hal ini ya Kompolnas diberikan penguatan untuk bisa mengawasi secara efektif agar reformasi kultur yang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat itu benar-benar bisa diharapkan oleh masyarakat. Ya saat ini dan ke depan Polri yang sering sudah kami sampaikan harus benar-benar berada di masyarakat. Polri untuk masyarakat, Polri menggenggam hati masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat itulah yang dilakukan oleh Polri. Nah itu adalah reformasi kultur. Tapi tentu apabila nantinya akan dibentuk tim reformasi yang dimaksud oleh Bapak Presiden, ya tentu kita samina wa atokna, apa yang menjadi usulan-usulan rekomendasi arah kebijakan Polri yang pernah kami sampaikan, tentu kami akan sampaikan kembali. Baik, pengawasan atau indikator yang digunakan sehingga pengawasannya bisa kita sebut indikator apa yang digunakan sehingga kita bisa menyebut bahwa pengawasannya optimal. Karena yang selama ini dilakukan Kompolnas kan pengawasan kinerja Polri. Tapi kemudian perhara Agustus kemarin kan kita sudah melihat dengan mata telanjang apa yang dilakukan, excessive abusive yang dilakukan oleh Polri. Iya, terkait dengan apa yang disebut pengawasan itu sebenarnya sudah banyak masukan publik, ya, sudah banyak masukan publik yang itu kemarin, waktu Kompolnas periode lalu bersama
tim yang disebut namanya tim reformasi hukum, tim percepatan reformasi hukum yang itu bersama Pak Mahfud MD, yang di antara tokoh-tokoh yang ada di dalamnya juga ada dari tokoh Gerakan Nurani Bangsa itu. Nah, di dalam tim reformasi hukum itu ada di dalamnya juga disebut terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dilakukan perubahan di dalam Polri. Ya, salah satunya juga Kompolnas menjadi bagian dari hal yang dimaksud dilakukan perubahan. Nah, itu juga bagian dari substansi barangkali yang itu bisa dijadikan substansi di dalam reformasi kepolisian yang kemarin itu juga cukup bagus. Itu ada namanya tim reformasi percepatan hukum. Itu dokumennya ada dan sudah pernah disampaikan kepada Presiden, hanya tentu Presiden sebelumnya. Tentu nanti apabila diperlukan ini kita akan buka kembali, karena sesungguhnya tokoh yang diantaranya itu ada juga yang kemarin datang mengusulkan kepada Bapak Presiden. Baik, rasanya saya ke Pak Susno, rasanya semangat kita sudah sama Pak Susno bahwa perlu dilakukan reformasi di tubuh Polri. Tapi kalau saya kembali tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Washim bahwa terkait dengan pengawasan ketika ada penyimpangan memang sudah ada pengawasan meskipun itu sifatnya ex officio begitu. Tapi kan sifatnya hanya seperti konsultatif ya, tidak ada daya paksa. Apa saran Anda Pak Susno? Iya, saya sependapat ya. Yang harus dibenahi yang memang banyak, tetapi yang paling mendasar pertama culture, budaya, perilaku itu yang nomor satu. Kemudian supaya itu tegak tentunya harus ada pengawasan. Pengawasan itu supaya jalan harus ada kekuasaan pada pengawasan. Kalau pengawasan tidak diberi kekuasaan yang cukup, dia hanya kayak orang peninjau aja ya, pengamat, pengamat tapi habis itu melaporkan. Tapi kita bisa lihat ya, maaf saja Pak Yusuf ya, Kompolnas itu kurang gigit gitu dalam pengawasan. Karena apa? Kekuasaannya sangat terbatas. Saya sependapat dengan Pak Yusuf bahwa pengawasan harus diberilah kewenangan yang cukup. Bila perlu pengawasan berhak untuk memeriksa. Nah ini memeriksa, kemudian menilai, kemudian mengusulkan. Dan bila perlu untuk langsung yang lebih keras lagi bahwa misalnya kepala kepolisian daerah yang ini tidak wajar untuk meneruskan, atau pimpinan badan reserse atau direktur reserse Polda ini telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar culture, melanggar perilaku sehingga dia harus di-out-kan. Nah, baru pengawasan itu berfungsi dan tidak cukup diawasi. Hanya berapa Pak Yusuf sekarang? 5 orang ya, 5 orang berada di Jakarta. Mengapa? Kita kalau ingin memperbaiki polisi yang bagus sesuai kehendak masyarakat, ya kita harus ada Kompolda gitu yang bawa koordinasi Kompolnas, Kompolda atau Kompolres gitu di bawah resort gitu ya. Sehingga Pak Yusuf ini tidak kewalahan, bayangkan dia lagi ngawasi terjadi di Jakarta, tahu-tahu besok ada di Papua, lusanya ada di Kalimantan. 17.000 pulau kita ini, yang diawasi 450.000 orang. Nah hanya berlima, kemudian ya tidak kita berbicara masalah kewenangannya yang sangat terbatas. Masih tersambung?